Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan teman-teman dengan temanya permasalahan adalah pupuk kehidupan untuk tumbuhkan kedewasaan rohani sebagai persiapan dipercaya Tuhan untuk mengelola rencana yang lebih besar. Dari dasar kitab Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 11 dan kitab Kejadian pasal 39 ayat 12 sampai 23. Maksud dari tema ini teman-teman, hanya melalui permasalahan kita ini mendapatkan satu, kalau ibaratnya tumbuhan pohon gitu, kita ini dapat pupuk. Pohon itu, tumbuhan itu mendapat pupuk apabila permasalahan datang, teman. Meskipun kalau secara rasio, secara logika gitu, permasalahan itu justru terkesan mengganggu dari pertumbuhan duniawi kita gitu. Kalau dari persepsi rasio, dari persepsi duniawi gitu. Tapi kalau dari persepsi rohani berbeda, teman. Bahwa permasalahan itu adalah justru pupuk gitu, bukan penghalang untuk bertumbuh, tapi pupuk pertumbuhan ya agar kita mendapatkan kedewasaan rohani. Ini kalau dari sisi rohani, teman. Jadi antara permasalahan dari sudut pandangnya duniawi dengan permasalahan yang timbul dari sisi sudutnya rohani itu berbeda sekali, teman-teman. Kalau permasalahan bagi orang duniawi itu kalau bisa dihindari, teman-teman. Dihindari ya, ditutup atau kitanya lepas dari permasalahan itu. Jadi permasalahan itu oleh orang dunia itu dianggap sebagai halangan, teman-teman. Tapi apabila kita bicara dari sisi rohani yang Tuhan rancang kendaki, yang firman Tuhan perintah dan peraturkan, permasalahan itu bukan halangan, teman-teman. Tapi permasalahan itu adalah dianggap sebagai rintangan. Asal halangan itu ya akan menjadi rintangan apabila ya kita mengantisipasi halangan itu dengan di jalur firman Tuhan, teman-teman, sesuai dengan perintah peraturan firman Tuhan, dengan cara-cara firman Tuhan, dan disertai dengan roh Tuhan, teman-teman, untuk mampu melewati halangan itu gitu. Nah, makanya di sini halangan itu akan berubah menjadi rintangan, teman. Nah, untuk bisa mencapai posisi yang besar gitu, Tuhan itu sengaja ciptakan permasalahan untuk step by step gitu, tahap demi tahap kita masuk ke dalam permasalahan. Tuhan tahu gitu, tidak mungkin Tuhan memberikan permasalahan yang di luar kekuatan kita. Itu firman Tuhan menjamin itu. Jadi Tuhan itu tahu sekali bahwa untuk bisa kita menaikkan tingkat ke level A ke B yang dibutuhkan bobot permasalahan yang tingkat A dan B, teman. Gak mungkin Tuhan kasihkan misalnya permasalahan untuk A dan B, Tuhan kasihnya misalnya K dan L gitu. Ya gak mungkin, teman. Nanti kita gak kuat gitu. Jadi kita mesti pasrah kepada Tuhan, berserah diri kepada Tuhan, bahkan dengan cara berdiam diri. Itu untuk terus Tuhan proses gitu, pertumbuhan iman kita, pertumbuhan kedewasaan rohani kita yang lewat berbagai permasalahan ini, teman. Nah, ini yang dialami oleh, kalau di kitab Kejadian pasal 39, ini yang dialami oleh Nabi Yusuf, teman. Nabi Yusuf ini kalau kita simak dari kejadian awal, teman, Nabi Yusuf ini adalah anak kesayangan dari ayahnya gitu, dari ayahnya. Jadi bagaimana caranya Yakub ya sangat sayang kepada Yusuf gitu. Nah, Yusuf ini jadi karena memang dekat sekali dengan Yakub gitu sebagai ayahnya, akhirnya Yusuf sering cerita gitu, menceritakan tabiat karakter dari kakak-kakaknya, jadi kakak-kakak tirinya gitu ya, satu bapak tapi beda ibu ya, kakak tiri gitu. Nah, kakak tirinya ini sering diceritakan oleh Nabi Yusuf kejelekan-kejelekannya. Nah, akhirnya kakak ini jadi kayak wadul ya, kayak orang Jawa bilang wadul. Jadi kalau bahasa Indonesia jadi ya melaporkan ke ayahnya bahwa tingkah laku kakak-kakaknya seperti itu. Nah, akhirnya kakak-kakaknya jadi akhirnya kesel, teman-teman, terhadap Yusuf. Akhirnya ada wacana dari kakak-kakaknya, dari saudaranya itu untuk membunuh Yusuf gitu. Cuman Ruben berusaha untuk menyelamatkan Yusuf dengan tidak dibunuh gitu, tapi dimasukkan ke dalam sumur. Dalam rencana Ruben, mungkin apakah nanti kalau sudah urusannya saudara yang lain bubar, Ruben itu akan mengangkat menolong si Yusuf ini gitu. Saya tidak ngerti detailnya seperti apa, tapi yang jelas itu dari rencana mau dibunuh gitu
laporan ke Yakub itu dibunuh, yang namanya apa? Dibunuh sama binatang gitu, binatang buas gitu. Jadi laporannya gitu. Padahal sih enggak, Yusufnya enggak dibunuh, dimasukin ke dalam sumur. Nah, cuman waktu dimasukin dalam sumur, kebenaran ada bangsa Ismail lewat gitu. Jadi akhirnya si Yusuf ini daripada dibunuh, ya sudah aja dijual gitu, jadi budak. Zaman itu kan masih zaman perbudakan, teman. Akhirnya Yusuf dijual sebagai budak, teman. Nah, waktu Yusuf dijual jadi budak di tempatnya Pak Potifar gitu. Nah, akhirnya disayang oleh Potifar ini disayang. Tapi akhirnya ada gangguan dari pihak istrinya Potifar, akhirnya berujung yang namanya Yusuf itu masuk penjara malah, teman. Dari perbudakan jadi masuk penjara gitu. Nah, dari penjara disayang juga sama si kepala penjaranya. Akhirnya ada satu momen dikeluarkan lagi karena istilahnya ada juru roti, juru minum itu gitu, juru makan, juru minum itu. Akhirnya gampang singkat cerita, Yusuf keluar lagi dari penjara, diambil oleh Firaunnya. Firaun itu kan tuannya Potifar gitu, rajanya Mesir waktu itu. Nah, akhirnya Yusuf itu nyampe ke tempatnya Firaun, teman, dengan cara yaitu proses mengalami dianggap dibunuh oleh saudara-saudaranya, saudara tirinya, ya dimasukkan ke dalam sumur, dari situ dijual kepada menjadi budak kepada bangsa Ismail, langsung masuk menjadi anak buah, dibeli oleh Potifar, menjadi orang nomor 2-nya di rumah Potifar gitu. Nah, tapi ternyata tetap aja mengalami lagi kendala di tempatnya Potifar dengan istri Potifar, masuk lagi penjara lagi. Dari penjara ini ya itu terjadi mujizat ya, meramal ya, bernubuat gitu. Juru roti dan juru minum itu akhirnya sampai terbawa bisa masuk ke istana Firaun, teman. Nah, di istana Firaun ya si Yusuf itu dipakai lagi untuk membaca arti mimpi dari Firaun itu, dan benar lagi akhirnya sampai Yusuf jadi orang nomor 2-nya di Mesir, yang tadinya orang 2-nya di rumah Potifar menjadi rencana yang lebih besar dari Tuhan untuk menjadi orang nomor 2-nya di Mesir itu. Ya otomatis waktu Yusuf menjadi orang 2-nya di Mesir, ya wewenang Yusuf itu mudah sekali apabila dia mangkal gitu ya, jengkel kepada Potifar dan istrinya, ya tinggal dihukum gampang sekali karena dia punya hak itu gitu. Begitupun juga Yusuf ketemu dengan saudaranya, dengan ayahnya. Apabila Yusuf tidak legowo, Yusuf tidak mengalami proses-proses pertumbuhan kedewasaan rohani, mungkin Yusuf juga bisa ngebunuh kakak tirinya gitu, saudara tirinya itu, kakak tirinya itu, karena kejahatan mereka. Tapi malah kebalik, teman, karena kedewasaan rohani Yusuf, jadi ceritanya malah Yusuf itu dengan pengertian yang berbeda dengan kakak-kakak tirinya yang ketakutan, teman, ketakutan dibunuh gitu oleh Yusuf, karena Yusuf itu orang nomor 2-nya setelah Firaun. Jadi kuasanya besar sekali untuk bisa membunuh kakak tirinya, gampang sekali. Tapi Yusuf tidak lakukan itu karena kembali lagi kedewasaan rohani merubah cara pikir, cara hidupnya si Yusuf ini, teman-teman. Nah, ini saya nanti coba jelaskan lebih detail yang terkait dengan Yusuf dan terkait dengan hidup saya. Tapi saya bacakan dulu di kitabnya, nanti takutnya kayak kemarin, teman, udah keamblasan gitu, akhirnya nggak sempat ngebaca firmannya. Jadi saya balik dulu di dalam kitab Kejadian, coba teman-teman cari pasal 39. Nah, ini di ayat 1-nya itu, di sini temanya, perikopnya, judulnya Yusuf di rumah Potifar gitu. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Tetapi Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf,
Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Jadi si Yusuf ini sopan, mungkin sopan santun, enak bicaranya gitu, dan elok parasnya, jadi penampilannya cakep teman-teman. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi gitu. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripada aku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Nah, ini istimewanya Yusuf di sini teman-teman. Jadi meskipun ditaksir gitu ya, ditaksir oleh istrinya Potifar, Yusuf itu tidak dengan pola pikir, waduh saya nggak enak sama Potifarnya loh, ini kan istrinya Potifar gitu. Yusuf itu bukan ributkan masalah hubungan antara dia dengan Potifar gitu. Tapi Yusuf ini kalau bicara soal kebenaran gitu, kebenaran hidup, itu bicara diperbandingannya bukan dengan manusia gitu. Jadi Yusuf bukan ketemu manusianya Potifar, tapi Yusuf itu diperbandingkan dengan kalau ketemu Tuhan, teman. Nah, kalau bicara Yusuf sembunyi-sembunyi selingkuh dengan istrinya Potifar, mungkin Potifar bisa tidak melihat, teman-teman. Bisa saja itu momennya diatur sedemikian rupa. Kenapa? Karena kaki Yusuf besar sekali, sampai masuk ke dalam istana, ke rumahnya, masuk ke dalam kamarnya pun ya Potifar bisa percaya itu selama istrinya tidak berbalik bersaksi dusta gitu. Nah, ini kalau sampai ceritanya Yusuf ini level imannya hanya sebatas takut karena Potifar, itu bisa terjadi perselingkuhan, teman. Tapi bisanya tidak terjadi perselingkuhan karena di dalam pola pikir dan pola hidupnya Yusuf itu tidak dengan pola pikir seperti itu, teman. Jadi Yusuf itu beranggapan kalau dia berbuat dosa, berbuat salah karena selingkuh dengan istri Potifar, karena istri Potifar adalah seorang istri gitu. Ya, Yusuf itu takut sekali berbuat salah di depan Tuhan Allah, teman. Kalau bicara Tuhan Allah bagi Yusuf, nggak mungkin bisa disembunyikan. Tuhan Allah itu karena maha hadir, dia akan ada di mana-mana dan tahu kejadian itu. Nah, ini hebatnya Yusuf, teman. Tapi kalau buat kita yang belum dewasa rohani, kadang-kadang kita cuma mikir, yang penting orang si Potifar nggak tahu, nggak apa-apa dah, kita main-main dengan istrinya gitu. Mungkin kalau orang dunia akan berpikir begitu, teman. Tapi kalau bicara orang yang sudah lebih dewasa rohani, perbandingannya itu bukan dengan Potifarnya, tapi perbandingannya itu dengan Tuhan gitu. Bahwa apabila dia selingkuh dengan istri Potifar, yang tidak tahu itu bukan Potifar boleh tidak tahu gitu, tapi Tuhan yang akan tahu. Nah, ini jadi di dalam ayat di sini dinyatakan gitu, bahwa di ayat 9 itu ya Yusuf katakan begitu. Jadi kalau saya ulang lagi, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, si istrinya Potifar gitu. Sebab engkau istrinya, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Potifar? Nah, manusia duniawi ngomongnya gitu, teman. Tapi kalau Yusuf enggak, ya sebab engkau istrinya, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Tuhan Allah, bukan terhadap Potifar loh. Kalau orang dunia bisa begitu, teman. Karena khawatir tak ketahuan sama Potifar, ya berarti ya sembunyi-sembunyi selingkuh gitu. Tapi kalau bicara takut dengan Tuhan gitu, ya berbuat dosa kepada Tuhan, yang nggak bisa sembunyi, teman. Karena kembali lagi Tuhan itu maha hadir. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya, bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah ia seorang pun tidak ada di rumah.
Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Yusufnya malah lari keluar menghindar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani ini jadi difitnah, teman, supaya orang yang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak dengan suara keras. Nah, dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku. Lalu ia berlari keluar, juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang, nungguin Potifar pulang itu. Nah, perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku. Lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarah si Potifar tersebut. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala negara itu. Setelah kepala penjara itu, sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya, Yusuf yang mengurusnya gitu. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Nah, ini kalau kita lihat di ayatnya ini, teman-teman, baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepada begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Kalau kita simak ayat 19-20, tidak ada pembelaan dari Yusuf sama sekali loh. Jadi Yusuf itu karena mungkin sudah dekat sekali dengan Tuhan dan sudah mengalami banyak permasalahan, akhirnya Yusuf itu ngambil langkah itu, tidak berargumentasi dengan manusia, teman-teman, tidak berargumentasi dengan Potifar atau kuasa hukumnya Potifar, tapi dia diam saja, teman-teman. Ya, dia cuma bisa menyerahkan masalah ini. Dia percaya bahwa ada rancangan kehendak Tuhan yang lebih besar bagi dia, sehingga dia diam, teman. Nah, ini satu bukti bahwa penyelesaian permasalahan Tuhan itu kalau secara duniawi boleh gitu diatasin, harus dengan berargumentasi atau dengan membela diri atau kalau perlu manggil pihak ketiga. Tapi kalau dari sisi rohani kadang-kadang tidak, teman. Yang dibutuhkan itu malah kita mesti diam gitu, diam di kaki Tuhan yang mengharapkan pertolongan Tuhan. Nah, apa tingkah-tingkah seperti ini, teman, berdiam diri dengan minta pertolongan, ini kadang-kadang benar-benar menjengkelkan orang dunia dan orang keyakinan, teman. Orang keyakinan itu berarti kan orang yang beragama, sudah mengaku mengenal pribadi Tuhan dan firman Tuhan, tapi tidak gitu, sebenarnya tidak mengenal, bahkan tidak melakukan firman Tuhan gitu, karena tidak mengenal dan tidak mengerti. Nah, itu orang berkeyakinan, teman. Nah, orang dunia dan orang berkeyakinan itu tidak suka, teman, apabila ya kita ini mengantisipasi permasalahan dengan berdiam diri gitu dan menunggu dan meminta dan menunggu pertolongan dari Tuhan. Orang dunia kadang-kadang nggak suka, teman, pasti nggak suka gitu. Nah, ini yang dianggap orang dunia, orang-orang rohani itu ya tidak wajar, berarti aneh dan juga bodoh sekali gitu ya. Kok tidak tidak mengadakan pembelaan diri? Ya itu karena pola-pola kerja Tuhan seperti itu, teman-teman. Nah, ini saya sudah bacakan, teman-teman, dari kitab Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 23. Nah, saya mungkin bisa masuk ke dalam draftnya lebih tenang, teman-teman. Jadi nggak tertinggal ngebaca firmannya gitu. Nah, ini saya sudah mulai masuk ke dalam draft aja, teman-teman. Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 2. Penyertaan Tuhan sehingga Yusuf selalu menjadi orang berhasil dalam pekerjaan. Pada saat Tuhan katakan,
dalam situasi kondisi Yusuf akan dibunuh dan dijual sebagai budak serta dipenjara. Itu firman Tuhan kan katakan begitu tuh, bahwa Tuhan itu menyertai Yusuf. Jadi di sini disimpulkan, bukan berarti kalau sudah berhasil nanti ada Tuhan gitu ya baru menyertai Yusuf, tapi dalam situasi kondisi bermasalah Tuhan itu hadir ke hadir di dalam kehidupan Yusuf. Melepas Yusuf itu dalam kondisi yang lagi di atas gitu atau lagi di bawah, tetap Tuhan menyertai itu. Tapi Tuhan terus akan memutar ini gitu, memproses Yusuf ini sampai menjadi sempurna, teman-teman, seperti yang Tuhan rancang dan kehendaki gitu. Yaitu yang Tuhan sebut sempurna itu adalah bagaimana apabila manusia itu masuk ke dalam rancangan dan kehendak Tuhan gitu. Apa? Ya keselamatan akhirat, teman-teman. Itu sasaran Tuhan itu, bukan sasarannya sukses duniawi atau bahagia duniawi atau bisa memenuhi kebutuhan dunia. Bukan itu loh. Yang Tuhan ingat itu bagaimana kita mendapatkan keselamatan akhirat gitu, yang kekal, bagaimana mendapatkan damai sejahtera yang kekal di dalam akhirat dan masuk ke dalam surga. Bahkan masuk ke dalam surga sebagai tim atau posisinya lebih tinggi atau sebagai keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga, tidak hanya sebatas warga surga yang normal-normal aja, yang standar aja. Jadi perlu diingat di sini gitu. Firman Tuhan katakan penyertaan Tuhan sehingga selalu menjadi orang berhasil, tapi dalam realita kejadian ternyata hasilnya yang disebut berhasil oleh Tuhan itu bukan dalam proses, teman-teman. Jadi naik turun itu bukan berarti berhasil, ada di atas gitu, bukan. Ujungnya, teman-teman, untuk nanti pada ujungnya Tuhan pengen kita itu dimenangkan pada ujungnya, pada akhirnya, bukan dalam prosesnya. Yang ini teman-teman harus bisa tangkap bahwa di dalam Tuhan itu ya akan terjadi naik dan turun gitu, di atas dan di bawah, karena sebagai proses pertumbuhan iman kita dan pertumbuhan kedewasaan rohani kita, teman, dibutuhkan itu. Dalam sikon Yusuf akan dibunuh dan dijual sebagai budak serta dipenjara. Ini membuktikan bahwa penyertaan Tuhan dalam hidup kita harus alami permasalahan agar kita alami pertumbuhan dewasa rohani, persiapan dipercaya, kelola rancangan dan kehendak Tuhan yang lebih besar. Nah ini tujuannya permasalahan itu dibiarkan bahkan didatangkan itu ya untuk itu, teman-teman. Nah pola-pola semacam ini kan pola-pola rohani, teman. Tapi apabila pola-pola ini diterapkan ke dalam hal duniawi atau orang berkeyakinan, ya orang tidak suka, teman. Orang duniawi dan yang namanya orang berkeyakinan tidak suka. Kejadian pasal 39 ayat 3 sampai 6. Keberhasilan Yusuf alami tahapan naik dan turun walau disertai Tuhan di mana permasalahan Tuhan biarkan atau bahkan datangkan sebagai pupuk rohani agar tumbuh pertumbuhan kedewasaan rohani ini gitu. Jadi kembali lagi, hanya melalui permasalahan ini, teman-teman, yang membuat ya kita itu makin naik level imannya, teman-teman, makin naik level kedewasaan rohaninya. Di cerita kitab Nasrani, teman, banyak sekali cerita kita ini sebagai orang-orangnya Tuhan, anaknya Tuhan ini diharapkan seperti burung Raja Wali, teman. Bagaimana badai datang itu Raja Wali itu bukan turun tapi malah naik gitu. Jadi sama aja kalau kita ibarat burung Raja Wali, permasalahan datang itu kita bukan sembunyi, teman, tapi dihadapi bahkan diatasi gitu. Ya kita ada di atas masalah, kita beyond the problem beyond the trouble gitu. Ya memang seperti kita di atasnya persoalan dan permasalahan, teman-teman. Jadi yaitu Tuhan ajar kita seperti itu. Jadi semakin besar permasalahan kita, semakin tinggi gitu. Ya kita akan seperti burung Raja Wali itu, teman-teman. Ya memang kembali lagi untuk bisa seperti itu, ya kita mesti atau total melakukan hidup sesuai dengan firman Tuhan dan benar-benar total menghidupkan roh Tuhan, teman. Sehingga yang saya pernah sharingkan bagaimana caranya kita menjadi sarung tangan dan isi tangannya itu adalah Tuhannya sendiri gitu. Ini nggak mudah, teman. Khususnya bagi orang duniawi dan berkeyakinan, hal-hal seperti ini dianggap tidak wajar dan kebodohan gitu. Kejadian pasal 39 ayat 7 sampai 10. Perbuatan dosa bagi orang yang sudah dewasa rohani adalah perbuatan yang menyimpang dari firman yang terkait dengan
Tuhan langsung gitu. Jadi bukan hanya yang terkait dengan manusia yang kita jahati itu. Ya tadi contohnya perselingkuhan Nabi Yusuf itu kan mudah sekali. Apabila Yusuf mau berselingkuh dengan istri Potifar, mudah sekali. Karena Potifar sudah 100% percaya dengan Yusuf gitu. Jadi apapun juga yang Yusuf perbuat, ya rasanya Potifar tidak pernah akan curiga gitu. Nah, tapi dalam hal ini kan karena Yusuf menolak perselingkuhan, akhirnya istrinya Potifar yang tidak terima ribut dengan si Potifarnya. Jadi akhirnya ribut gitu. Nah, dari sisi antisipasi orang yang dewasa rohani, ribut karena ada keributan timbul karena permasalahan itu, yang Yusuf pikirkan itu bukan bagaimana caranya ribut atau mengatasi permasalahan itu ketemu dengan Potifarnya, ketemu dengan manusianya. Tapi parameter Yusuf adalah salah tidak salah dalam hidup itu parameternya bukan ketemu manusia, tapi ketemu dengan Tuhan. Kalau dengan manusia, rasanya orang dunia, orang berkeyakinan akan lebih banyak yang menyelesaikan permasalahan itu ketemunya orang ke orang gitu, kita kepada orang. Tapi kalau Yusuf tidak, kita manusia terhadap Tuhan gitu. Nah ini kan lebih berat bebannya dibanding kalau kita ketemu manusia, kita ketemu dengan sesama kita gitu, ya lebih mudah. Tapi kalau kita ketemu Tuhan, ya nggak pernah akan bisa menang karena Tuhannya maha hadir, maha kuasa, maha segala-galanya. Bagaimana kita bisa melawan Tuhan gitu? Ya pasti kita salah selama kita tidak melakukan firman Tuhan gitu. Nah ini yang Yusuf sadar ini teman. Makanya Yusuf nggak mau selingkuh itu bukan takut karena Potifar, ya tapi karena takut sama Tuhan gitu. Nggak benar gitu. Yang melakukan seperti ini nggak benar gitu. Nah ini yang Yusuf bertahan untuk tidak tergoda oleh yang bujuk rayu dari si istri Potifar ini teman-teman. Kejadian ayat 39 pasal 39 ayat 11 sampai 20. Ada saat permasalahan tidak kita hadapi dengan berargumentasi atau membela permasalahan dengan pihak internal, atau kita mengandalkan internal kita, atau misalnya kita undang pihak eksternal, pihak yang ketiganya gitu. Tetapi kita bawa kepada Tuhan dan nantikan pertolongan Tuhan saja, dan kita hanya diam. Ini yang apa yang terjadi di Yusuf tadi sebenarnya. Waktu Yusuf ingin dijebloskan oleh Potifar ke dalam penjara, Yusuf kan nggak banyak ngomong teman, cuman diam aja, menyerahkan persoalan permasalahan itu kepada Tuhan, ya dia menunggu pertolongan Tuhan. Tapi akhirnya kan Tuhan kan selesaikan juga urusan Yusuf sampai bisa masuk ke dalam orang jadi orang dua di Firaun itu, di Mesir itu. Itu caranya, prosesnya begitu. Nah, khusus untuk yang mengandalkan orang yang kita mestinya berdiam diri seperti Yusuf, saya pernah alami teman-teman. Jadi waktu itu sebenarnya saya sudah waktu itu kejadian tahun berapa ya, mungkin 2007 mungkin ke atas gitu ya, sampai ke 2011. Nah itu timbul konflik teman, timbul konflik di keluarga besar saya. Nah waktu itu saya sudah bicara mencari Tuhan ini dari tahun 2000 teman. Jadi akhirnya saya sudah terlalu tidak terlibat dalam hal bagaimana ya urusan keluarga besar saya gitu, urusan paman dan orang tua saya itu saya udah gak terlalu peduli teman. Saya urusan antara kakak adik saya di dalam keluarga ayah saya, ibu saya juga saya nggak terlalu peduli. Nah, cuman kebenaran waktu itu timbul permasalahan antara di dalam keluarga besar saya. Akhirnya yang satu-satunya yang dianggap pihak yang bisa menjadi penengah gitu teman-teman, yaitu saya. Kenapa? Karena saya sudah keluar dari jadi keluar dari kehidupan keluarga besar saya. Dianggapnya seperti itu. Jadi ada konflik teman-teman antara salah satu keluarga ayah gitu dengan ayah gitu. Jadi keluarga ayah dan keluarga paman gitu. Nah ini akhirnya ribut teman-teman. Nah ini kembali lagi waktu saya diundang untuk bantu menyelesaikan permasalahan ini, saya tolak teman-teman. Nah itu dapat beberapa kali sampai ayah menangis-nangis gitu. Akhirnya saya terpaksa menjadi penengah. Saya tahu gitu konsekuensi menjadi penengah itu pasti akan dibenci. Yang dibenci sama yang dirugikan teman, yang merasa dirugikan. Jadi ada pihak keluarga ayah dengan ada pihak keluarga paman gitu. Saya gampangnya nyebutnya gitu. Ada keluarga ayah berarti ada anak-anaknya gitu. Keluarga paman juga ada anak-anaknya. Nah, waktu saya jadi penengah teman-teman, karena memang tidak ada orang lain yang bisa dianggap
ideal untuk jadi penengah, dan saya juga waktu itu sudah menolak gitu, tapi karena ayah saya dan keluarga saya minta saya untuk nangani, saya udah waktu itu sudah acu-acu aja teman-teman ya, soal urusan yang bagi harta apa saya nggak peduli kok, saya malah pengennya harta saya diputihkan aja semua, biarin nanti Tuhan yang kembalikan buat saya, karena balik lagi kalau buat prinsip saya yang namanya apabila kita ingin sukses hidup bersama dengan Tuhan, tidak mungkin sih teman-teman dasar dari usaha saya, contohnya kalau saya sebagai pengusaha gitu, dasar dari usaha itu ada yang nggak benar teman-teman. Jadi saya kalau itu waktu itu berpikirnya justru bagaimana saya aset-aset saya itu dilepas-lepasin gitu, supaya dapat pemutihan dari Tuhan. Kalau memang Tuhan ada, saya percaya Tuhan akan balik-balikan lagi aset-aset saya, bahkan nambahkan aset saya. Jadi pola waktu itu bukan untuk mengumpulkan aset gitu, malah membuang aset karena takut bahwa dasarnya itu nggak benar teman-teman. Firman kan katakan kalau dasar ngebangun sesuatu itu secara rohani tidak dari batu-batu tapi dari pasir, artinya jadi mudah runtuh teman. Apabila tunas itu tidak dikuduskan lebih dulu, nanti waktu tumbuhnya menjadi besar itu juga jadi pasti ada cacatnya teman. Jadi kalau ingin kita hidup sebagai pengusaha bersama Tuhan, memang kita mesti rela teman, memulai dari nol semua. Bahkan yang hasil yang kita dapat yang sebelum dengan cara-cara Tuhan, kalau perlu dihapuskan dulu aja gitu. Untuk Tuhan mudah sekali kok balik-balikan itu. Itu pengalaman saya seperti itu teman. Jadi saya lanjutkan lagi, jadi waktu itu ya ada cerita saya mewakilin di tengah-tengah, tapi waktu itu keluarga paman tidak merasa puas teman. Akhirnya keluarga paman itu panggil pihak ketiga teman. Nah pihak ketiga ini nggak kira-kira loh, ini pasti kita nggak mungkin bisa melawan itu gitu. Saya sebagai penengah gitu. Jadi akhirnya keluarga saya, keluarga ayah gitu, menganjurkan saya juga untuk manggil pengacara juga teman. Jadi pengacara, biar ketemu pengacara supaya bisa berunding lebih gampang. Tapi waktu saya mau melakukan itu, saya nggak bisa teman-teman. Di dalam hati saya, dan saya sharing dengan mentor rohani saya yang namanya Marvel gitu. Ya, jauh lebih muda daripada saya loh. Mungkin umurnya separuh saya gitu. Tapi hebat sekali gitu yang namanya Marvel ini. Akhirnya diputuskan bahwa Tuhan tidak mau ya kita mengambil pengacara di luar, pembela di luar. Jadi siapa pembela kita ya Tuhannya aja. Jadi akhirnya saya melakukan seperti Yusuf. Saya tidak melakukan apa-apa, saya cuma berdiam diri, saya pasrah, saya sharing dengan Marvel, dan saya serahkan, ya tunggu pertolongan dari Tuhan. Nah yang lucu teman-teman, jadi saya dari pihak paman ada pengacara yang terkenal banget teman-teman. Ini kalau saya sebut namanya orang tahu semua, dari anggota DPR, dari memang partai politik yang sangat besar gitu ya, dan memang pengacara yang memang kelasnya nasional gitu, udah hebat banget gitu. Nah kalau saya waktu itu ada pengacara lain dari pihak keluarganya ayah minta saya diadakan pengacara, nanti akhirnya ribut nggak selesai teman, bertele-tele gitu. Nah akhirnya karena Tuhan melalui Marvel dan dorongan di hati saya tidak boleh memanggil orang eksternal pihak ketiga, ya akhirnya saya nggak mengambil. Nah yang lucu teman-teman, waktu saya ketemu dengan si pengacara yang dari pihak paman ini, herannya pengacara ini jadi baik sekali loh. Saya nggak ngerti. Jadi bukannya saya perang sama pengacara itu, saya malah dengan pengacara itu bisa dengan penuh pengertian bahwa ya gimana ya supaya ayah dan paman nggak ribut, caranya gimana. Jadi berdua itu saya dengan pengacara itu malah mencari solusi itu teman-teman. Jadi bagaimana yang namanya firman Tuhan katakan, Tuhan itu bisa melembutkan musuh kita gitu, seteru kita. Itu benar terjadi teman-teman. Jadi waktu saya mengatasi pengacara itu untuk menyelesaikan perkaranya ayah dan paman itu gitu, ya akhirnya ketemu pengacara yang Tuhan lembutkan hatinya dengan niat baik gitu ya, untuk menyelesaikan urusan paman dengan ayah sampai selesainya teman-teman, sampai selesainya. Meskipun kalau bicara selesainya jadi relatif gitu ya, ya pasti akan ada selalu yang namanya pihak yang dirugikan teman-teman. Kalau enggak paman saya ya pasti ayah saya, pihak ayah saya, kalau enggak ya paman saya, selalu ada yang dirugikan teman-teman. Nah cuman kalau buat saya pribadi, saya itu benar-benar tidak terima apa-apa. Jadi pengen disebut menang atau kalah pihak ayah atau pihaknya si paman itu, saya tuh nggak dapat apa-apa teman. Jadi kadang-kadang saya cuma mikir, ini Tuhan tuh bagaimana ya, saya kok didatangkan didorong untuk bisa masuk menjadi penengah antara ayah
keluarga ayah dan keluarga paman, tapi saya nggak terima apa-apa, saya nggak dapat apa-apa. Yang keenakan mungkin kalau secara duniawi, yang keenakan ya keluarganya ayah atau keluarganya paman. Saya pribadinya enggak, karena saya tidak, memang dari awal saya sudah punya prinsip pengen pemutihan itu, teman. Nah ini yang terjadi. Tapi waktu istilahnya saya berdiam diri, kan timbul permasalahan, teman. Bukan nggak ada timbul permasalahan gitu. Sampai Tuhan bisa atur bagaimana pengacara pihak ketiga dari keluarga paman itu malah bisa bareng-bareng dengan saya menyelesaikan secara baik-baik gitu, teman. Nah ini yang terjadi dalam kehidupan saya itu seperti itu, teman. Jadi berdiam diri itu bukan berarti Tuhan tidak bergerak gitu. Yang berdiam diri itu ya Tuhan bisa saja. Ya ada dua alternatif. Bisa aja kita berdiam diri, akhirnya Tuhan datangkan pengacara yang handal, itu juga bisa, teman. Tapi dalam pilihan Tuhan kan tidak terbatas. Akhirnya saya bisa merasakan bahwa dalam pilihan Tuhan itu ada cerita tidak mendatangkan pihak ketiga, tapi bagaimana melembutkan hati pihak ketiga dari keluarga paman tersebut. Nah itu juga caranya si rohani seperti itu, teman. Kalau dari caranya duniawi nggak ada, teman. Pasti berantem gitu. Tapi dengan cara Tuhan ya ada begitu. Ini apa terjadi dalam yang saya alami, teman. Jadi ini kesaksian yang benar-benar terjadi bahwa mengatasi masalah itu bukan berarti harus keras dengan keras gitu, pedang dengan pedang. Ternyata tidak, teman. Ya mengatasi masalah bersama Tuhan itu bisa cerita berdiam diri, nanti Tuhan yang bisa membuat hati seteru kita dilembutkan gitu. Jadi akhirnya antara kita dengan seteru kita malah berdamai, teman, malah baik-baik gitu, nggak pernah ribut apa. Sampai hari ini, teman-teman, sudah berjalan belasan tahun ya masih oke-oke aja gitu. Nah ini yang terjadi di dalam pengalaman saya seperti itu, teman-teman. Nah ini saya lanjutkan lagi dari kitab Kejadian pasal 39 ayat 21 sampai 23. Ya permasalahan demi permasalahan harus dialami. Walaupun kita dapat kecewa dan putus asa dalam menjalaninya, tetapi dalam setiap hadapi perkara akan nyata penyertaan Tuhan dalam mengatasi setiap permasalahan yang datang. Ya ini apa yang dialami Yusuf itu ya saya juga alami juga, teman-teman. Mungkin teman-teman juga alami juga, tapi nggak disadari gitu. Jadi apa ya, kalau kita lihat perjalanan Yusuf itu kan, kalau saya umpamakan perjalanan Yusuf itu kan dari mulai dia itu orang kesayangan gitu di keluarganya gitu, sampai akhirnya mengalami mau dijual, akhirnya mau dibunuh, ya apa dibunuh dulu, mau dibunuh, ya akhirnya dijual jadi budak menjadi orang nomor 2-nya di satu keluarga Potifar, yang masuk penjara lagi, ya akhirnya menjadi orang nomor 2-nya di Firaun. Nah ini kejadian itu kan jadi turun naik terus, teman. Jadi ada hal yang mengecewakan, ada yang menyerahkan, menyewakan. Nah akhirnya sampai kita dilatih oleh Tuhan, urusan duniawi itu parameternya bukan senang atau sedih, teman, kecewa atau ngerasa bangga. Jadi nggak ada ukurannya. Ya di dunia itu adalah bukan parameter kita mencari kesuksesan atau kita menilai kegagalan. Di dunia itu adalah proses, teman. Proses bagaimana kita untuk bisa seperti amplas gitu, kapan kita halus, kapan dikasarin, akan seperti itu, teman. Sehingga sampai kita benar-benar level iman kita jadi meningkat gitu. Ya bahkan yang namanya level iman dan kedewasaan rohani kitanya benar-benar meningkat. Jadi dalam Tuhan itu jangan aneh, teman. Permasalahan itu akan dijadikan amplas gitu. Jadi amplas iman dan amplas di kedewasaan rohani kita untuk bisa menjadi lebih maksimal dan maksimal lagi, teman-teman. Jadi parameternya seperti itu, teman-teman. Bukan parameter kalau kita bicara secara rohani pasti menang di dunia ini. Bukan, teman. Karena Tuhan itu parameternya bukan dunia ini. Dunia ini dianggap hal yang kecil sekali gitu, hal yang tidak berarti di mata Tuhan, teman. Yang Tuhan ribut itu bukan apapun yang ada di dunia ini, tapi yang Tuhan rancang dan kehendaki bagi kita, kemuliaan yang dari Tuhan Allah itu adalah yang nanti hidup di dalam akhirat itu, teman-teman. Kenapa? Ya karena Tuhan selalu ingatkan bahwa apa yang terjadi di dunia ini sifatnya fana, teman-teman. Ya fana itu dalam arti kata jelas secara umurnya
ada ketentuan 70-80 tahun, berarti kita akan meninggal dunia teman-teman. Kalaupun maksimalnya 120 tahunan, tetap aja kita juga meninggal dunia. Dari kacamata kekekalan, yang namanya 70, 80 atau 120 tahun, nggak ada bedanya teman-teman. Ya kategorinya pendek gitu, sebentar gitu. Kenapa? Karena kalau bicara dari alam kekekalan, ini kan nggak bisa diperbandingkan dengan tadi 70, 80 atau 120 tahun gitu. Beda sekali teman-teman. Nah, Tuhan itu mengharapkan, merancang dan mengendaki kita itu ya hidup dalam pola-pola kekekalan teman-teman. Beda teman-teman kalau dengan makhluk-makhluk lain yang Tuhan tidak tiupkan roh ke dalam manusia, itu di makhluk lain nggak terjadi teman. Jadi satu-satunya manusia roh ada di bumi ini, di dunia ini, di langit dan bumi ini, ya cuman manusia aja teman. Manusia ini yang mempunyai ada unsur roh gitu. Jadi ada 3, tubuh, jiwa dan roh gitu. Nah ini bedanya gitu. Jadi banyak orang duniawi, orang berkeyakinan, parameternya itu tidak beda, menganggap manusia itu seperti makhluk yang lain. Tidak beda dengan binatang kali teman-teman. Jadi kalau di luar negeri kan diizinkan ada pemakaman, area pemakaman untuk pets gitu, untuk binatang, peliharaan binatang kesayangan itu ada teman. Meskipun di Indonesia nggak ada, ya paling masing-masing ngubur sendiri-sendiri, binatangnya dikubur sendiri. Tapi persepsi mereka karena tidak pernah berpikir bahwa manusia itu beda dengan binatang. Jadi akhirnya binatang itu disamakan dengan manusia. Akhirnya si manusia duniawi, orang yang berkeyakinan, menyamakan diri seperti binatang juga. Kenapa nggak konyol teman-teman? Nah ini yang mesti kita sadarin, ya kita jangan sampai masuk ya kepada kategori orang berkeyakinan, orang dunia yang dikhawatirkan itu hidup hanya dari sisi jiwa dan raga yang tidak beda dengan binatang tadi teman-teman. Nah kita harus bisa berpindah bahwa kita harus sadar, kita harus tahu, kita harus kenal gitu, kita harus ngerti bahwa kita ini bukan terdiri dari tubuh dan jiwa aja, tapi tubuh, jiwa dan roh. Nah roh ini yang bisa menentukan kita teman-teman bisa masuk ke dalam surga atau tidak. Ya ini yang kita mesti mengerti, mengenal dan mengerti itu seperti ini dulu. Bahkan kalau lebih tinggi lagi teman-teman, apabila kita dewasa rohani, apabila kita memiliki level iman yang tinggi, bahkan masuk ke dalam surga pun bukan rancangan dan kehendak Tuhan Allah teman-teman. Yang Tuhan Allah inginkan itu kita tidak hanya masuk ke dalam surga, tapi bagaimana bisa di dalam surga itu menduduki posisi yang lebih tinggi daripada warga surga, atau menjadi teamwork ya dengan Tuhan untuk ngatur warga surga gitu, atau menjadi keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga. Itu yang Tuhan mau seperti itu teman-teman. Jadi bukan cuma sekedar melakukan firman Tuhan untuk bisa masuk ke dalam surga, tapi bagaimana caranya kita bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan untuk bisa tidak hanya melakukan firman Tuhan yang masuk ke dalam surga, tapi memberitakan lewat kesaksian hidup kita gitu kepada sesama kita, agar kita bisa ya masuk ke dalam rancangan dan kehendak Tuhan yang sempurna buat kita itu teman-teman. Itu rancangan Tuhan yang sempurna untuk kita adalah bagaimana kita menjadi keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga, tidak hanya sebagai warga surga saja teman. Nah ini yang Tuhan inginkan itu seperti itu teman-teman. Cuman kadang-kadang kita tidak sadar gitu ya bahwa Tuhan itu mengharapkan seperti itu. Itu kalau kita baca di kitab Kejadian ayat pasal 39 ayat 1 sampai 23, ujungnya itu seperti itu teman-teman. Jadi kita ini bagaimana melakukan firman Tuhan. Kalau bicara kita melakukan firman Tuhan, kita pengen sebagai umat atau jemaat, kita sebagai mentor rohani atau rohaniawan, semua itu kan parameternya harus masuk ke dalam surga teman-teman. Nah untuk bisa minimal parameter masuk dalam surga itu ya harus melakukan firman Tuhan. Jadi kita sebagai umat jemaat gitu yang di dunia sekuler atau di marketplace ini ya istilahnya mesti melakukan firman Tuhan, tapi sebaliknya mentor rohani dan rohaniawan juga harus melakukan firman Tuhan. Jangan sampai mentor rohani dan rohaniawan ya tidak perlu, saya kan sudah mengajarkan teori firman Tuhan, ngapain saya mesti melakukan firman Tuhan, harusnya kita dapat dispensasi dari Tuhan. Itu pola pikir yang salah teman. Mentor rohani dan rohaniawan itu boleh-boleh saja, tugasnya berarti mengajar teori rohani kepada umat dan jemaat, kepada kita yang di marketplace, di dunia sekuler sebagai pengusaha atau orang karir atau buruh.
buruh gitu. Itu wajar saja, mentor rohani dan rohaniawan mesti ngajar kita teorinya. Tapi kalau bicara untuk pribadinya mentorin dan rohaniawan juga harus melakukan firman Tuhan, bukan excuse karena sudah mengajar jadi tidak perlu melakukan firman Tuhan, tetap akan masuk neraka gitu apabila mentor rohani dan rohaniawan tidak melakukan firman Tuhan. Itu syaratnya. Begitupun juga untuk kita teman-teman, untuk kita jemaat umat yang di marketplace, yang di dunia sekuler, sebagai pengusaha atau sebagai orang karir atau buruh itu, ya kita juga sama teman. Bagaimana kita teori-teori yang dapat dari mentor rohani dan rohaniawan kita lakukan teman dalam prakteknya. Nah, untuk bisa melakukan ini kita kadang-kadang butuh lebih kedalaman akan pengenalan pengertian akan firman Tuhan. Nah, Tuhan ajarkan kita menghidupkan roh Tuhan teman. Waktu kita menghidupkan roh Tuhan, kita jadi akan lebih dalam mengenal apa perintah peraturan firman Tuhan tersebut. Kita jadi lebih mengerti juga teman-teman, dan kita jadi lebih berani teman-teman, lebih berani untuk melakukan firman Tuhan. Nah, ini tujuan Tuhan itu seperti itu gitu. Jadi kita mentor rohani dan rohani harus melakukan firman Tuhan, tapi Tuhan juga berikan apabila kita ingin masuk dalam rancangan kehendak Tuhan yang sempurna bagi kita yang sudah benar-benar mengenal firman Tuhan, benar-benar sudah mengerti firman Tuhan, benar-benar sudah mengenal dan mengerti pribadi Tuhan, sudah benar-benar mengenal dan mengerti rancangan kehendak Tuhan. Itu kembali lagi teman, kita tidak cuma cukup melakukan firman Tuhan, tapi kita juga Tuhan katakan kita harus bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan dari apa yang terjadi dalam kehidupan kita teman-teman. Kita tidak memiliki talenta untuk mengajarkan teori firman Tuhan seperti mentor rohani dan rohaniawan. Itu jelas Tuhan tahu gitu. Jadi kita ini cukup bersaksi memberitakan kebenaran firman Tuhan lewat kesaksian hidupnya kita teman-teman. Hidup bersama Tuhan ya, dengan di dalam jalannya firman Tuhan gitu. Itu yang dibutuhkan kita memberitakan kepada sesama kita di seluruh dunia teman-teman. Nah, ini tinggal kita mikir bentuk-bentuk untuk bisa melakukan firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan rancang kehendaki bagi kita yang lebih sempurna gitu dibanding orang-orang awam gitu. Ya kita mesti mikir teman-teman, caranya bagaimana gitu untuk kita bisa menjadi alat Tuhan memberitakan kebenaran firman Tuhan itu sampai kemana-mana, sampai ke ujung bumi. Ya kalau buat saya pribadi, kembali lagi saya sering sharingkan karena saya pengusaha, yang mungkin paling gampang itu yang terkait dengan pengusaha itu ya saya akan kumpulkan teman-teman pengusaha lain, ya saya akan kumpulkan orang-orang karir teman-teman, baik dari tempat saya maupun dari tempat kerabat saya, pengusaha-pengusaha lain lagi gitu. Bisa juga ya kita juga bisa apa teman-teman, bisa juga bukan cuma pengusahanya, tapi kita juga panggil keluarganya teman-teman. Jadi kalau pengusahanya laki ya panggil istri dan anak-anaknya, kalau pengusahanya perempuan ya panggil laki dan anak-anaknya. Kalau bisa masih kurang lagi teman-teman, kita panggil kerabatnya, kerabat pengusaha ke pengusaha lagi. Jadi kumpul semua tuh. Nah, kalau pengusaha kerabat ini dipanggil lagi keluarganya lagi gitu. Jadi ya akhirnya akan jadi banyak teman-teman. Nah, waktu kita mempunyai target memberitakan kebenaran firman Tuhan lewat kesaksian itu kepada orang segitu banyak, ya otomatis kan dipikirin caranya teman. Bagaimana cara membuat acara-acaranya. Yang jelas pasti waktu mengumpulkan seperti itu kan butuh uang teman, butuh dana gitu. Untuk dana bagaimana untuk bisa mengundang mereka. Nah, ini yang kita mesti pikirkan lagi yang tadi di kitab Matius pasal 6:33 tadi gitu. Bagaimana kita Tuhan ajar kita mendahulukan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, baru yang lain ditambahkan ini kan hal duniawi teman-teman. Nah, waktu kita sudah dewasa rohani, kita akan tahu bahwa waktu kita benar-benar fokus mencari kerajaan Allah dan kebenaran firman Tuhan yang lebih dulu, pasti janji Tuhan akan tergenapi, akan tertuai, yakni ditambahkan soal hal duniawi. Nah, tapi waktu itu teman-teman, karena kita sudah dewasa rohani, kita tahu bahwa tambahan hal duniawi itu bukan dipakai untuk kita semena-mena seperti orang dunia atau orang keyakinan teman-teman. Bukan itu, tapi tambahan yang dari Tuhan itu, yang hal duniawi itu gitu, ya itu yang akan digunakan oleh kita ya untuk menjadi alat Tuhan
yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kalau memang Tuhan berkati kita dengan rumah yang besar, bisa saja rumah kita jadi berkat buat sesama kita dalam hal memberitakan kesaksian firman Tuhan. Bisa juga kalau kita mobilnya bagus, ya bisa juga dipakai untuk itu. Kalau kita mobilnya banyak, bisa juga dipakai itu. Kalau kita uangnya banyak, bisa saja kita membuat acara catering, kumpul-kumpul makan gitu, pengen pagi, pengen siang, pengen sore atau malam gitu. Ya dengan harapan bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan lewat kesaksian hidup kita, teman. Bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu maha kuasa, bahwa Tuhan itu tidak ada yang mustahil bagi kita. Ya kita jelaskan juga bahwa yang namanya permasalahan adalah bukan musuh kita, tapi permasalahan adalah alat yang dari Tuhan, yang Tuhan biarkan dan bahkan bisa datangkan untuk bisa membuat kita naik level iman dan juga mendapatkan kedewasaan rohani, teman-teman. Jadi tujuan saya pagi ini men-sharingkan ini adalah, yaitu sesuai temanya, teman-teman. Permasalahan adalah pupuk kehidupan untuk tumbuhkan kedewasaan rohani kita sebagai persiapan kita dipercaya Tuhan untuk mengelola rencana yang lebih besar yang dari Tuhan. Oke, teman-teman? See you, bye-bye.